Oke, baik. Berikut ini misalkan menjelaskan tentang titik berat. Jadi kita masuk ke materi titik berat. Nah, di sini titik berat ini adalah bagian di mana pusat gravitasi itu terkonsentrasi pada titik itu. Jadinya contoh, kalau seandainya kita menganggap ini sebagai titik berat, berarti kalau seandainya kita pakai sebagai pusat gravitasi, dia harusnya seimbang seharusnya. Tapi kalau seandainya kita titikkan di sini, dan dia akan berat sebelah gitu, misalnya jatuh atau tidak seimbang. Jadi contoh kalau seperti ini berarti titik beratnya di tengah. Jadi dalam artian kalau kita gunakan titik ini, maka ini menjadi pusat gravitasinya atau dia akan menjadi lebih seimbang. Nah, inilah maksudnya titik berat. Jadi kalau seandainya bangunan atau segala macam jembatan, nah itu juga berpatokan pada titik berat. Jadi tergantung pada pusat gravitasinya. Jadi dia bisa seimbang atau tidak gitu. Nah, sekarang implementasinya bagaimana kita menentukan sebuah titik berat. Nah, berikut menentukan titik beratnya. Kalau untuk jenis-jenis benda yang mudah dikenali dan simetris itu mudah ya. Kalau seperti ini persegi 4, ya udah tinggal setengah bagi 2 aja udah dapat tengahnya gitu. Nah, kalau ini segi 4 tinggal setengah dari L dapat, setengah dari panjang dapat titik tengah. Lingkaran pun sama seperti benda yang lain, mudah untuk kita dapatkan. Nah, bagaimana kalau kita menemukan benda yang agak berbeda atau tidak simetris atau tidak homogen? Nah, kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus. Nah ini titik berat secara kuantitatif. Dasarnya adalah kalau titik berat ini adalah menggunakan prinsip ini. Jadinya tuh sigma W kali X per sigma WI. Itu untuk mencari nilai X-nya. Kita harus mencari nilai koordinat dari X dan Y. Jadi pertemuan antara X dan Y itulah yang akan dijadikan sebagai titik berat. Nah, di sini dasarnya dari sini untuk nilai X berarti sigma W ini berarti sigma titik beratnya dikali dengan XI. XI ini adalah jarak dari pinggir ke tengah dari garis X, terus dibagi dengan sigma WI. Jadi tergantung dari jumlah berapa banyak titik berat yang berada dalam medan tersebut gitu. Jadi ini X untuk nilai X dan Y untuk mencari nilai Y-nya, yaitu nilai bentuk vertikal. Nah, bentuk ini bisa diimplementasikan dengan 3 bagian, 3 wujud gitu. Nah, wujud pertama adalah titik berat. Nah, dia titik beratnya berdimensi 1 atau garis lurus. Nah, kalau di sini garis lurus berarti tinggal diubah aja rumusnya nih. XL berarti panjang plus X2 kali L2 tergantung jumlahnya per L1 plus L2. Nah, seperti ini. Untuk cari nilai Y-nya juga sama. Nanti ya sigma Y dikali L per sigma L. Nah, itu untuk panjang. Terus berikutnya untuk luas tinggal dirubah aja, A-nya diganti luas. Nanti untuk nilai X dan Y-nya tergantung dari jenis bendanya untuk mencari nilai tengah. Nanti dijelaskan dalam bentuk contoh soal. Berikutnya yang volume sama, prinsipnya sama, tinggal diganti volumenya. Terus untuk nilai Y-nya ada di sini ya. Kalau untuk bentuknya kerucut sudah ada, nanti untuk mencari nilai Y-nya 1/4 kali T. Untuk cari volumenya 1/3 kali PR kuadrat. Nah, ini tergantung dari jenis bangunannya. Nah, ini untuk silinder kejal dan tinggi. Kalau yang bentuk tabung kayak gini berarti dia setengah T tingginya untuk mencari nilai T. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, ini pun sama, nanti disesuaikan saja dengan mencari nilai tengahnya. Nanti kita lihat dalam contoh soal. Jadi intinya di situ kita harus mencari nilai titik tengah. Nah, berikutnya adalah tentang keseimbangan. Jadi ada 3 jenis keseimbangan. Keseimbangan pertama adalah keseimbangan stabil, yaitu benda keseimbangan dialami benda di saat setelah gangguan kecil dihilangkan, maka benda itu kembali ke kedudukan semula. Jadi dia kembali ke kedudukan semula. Ini keseimbangan stabil. Kalau labil itu dia tidak kembali lagi ke kedudukan semula. Kalau keseimbangan netral ini keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Jadi dia bisa tetap seimbang tapi dia bisa muter gitu loh. Netral atau indifferent. Contohnya kayak gimana? Nah, seperti ini. Kalau stabil, jadi bentuk corongnya kebalik. Jadi kalau kita jatuhkan maka dia akan berputar dan akan kembali ke tempat semula, corongnya ke atas.
Kalau yang labil tuh yang bentuknya colongnya ke bawah terus kita putar, maka dia akan jatuh dan tidak akan kembali ke bentuk yang semula. Nah, kalau yang netral tuh yang bentuknya dimiringkan. Jadi kalau kita putar dia akan muter terus corongnya. Ini corong ya. Nah, jadi dia akan muter terus. Nah, jadi netral dia tengahnya. Nah, ini salah satunya contoh seperti ini. Kalau semua mangkok, nah bentuknya kalau seperti ini berarti dia bisa stabil nih, dia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau yang ini bentuk botol yang dimiringkan dan dijatuhkan, dia nggak akan kembali lagi seperti sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan labil. Dan yang ini kalau digelinding dia akan berputar, dia mengikuti arahnya. Jadi ini mengikuti kondisi netral. Nah, jadi jenis-jenis keseimbangan juga ada beberapa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasanya dipakai untuk olahraga, misalnya lompat gala atau menjaga keseimbangan lewat akrobat atau menggunakan judo. Nah, seperti itu. Itu untuk penjelasan teorinya. Berikut ini Mister akan berikan contoh soal. Oke.